Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan. Enggak. Perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Per 1 Februari 2024, perusahaan PT Hunga melakukan penutupan operasional perusahaan. Semua yang ada di sini, termasuk saya, juga akan terdampak PHK, pemutusan hubungan kerja. Dalam video kali ini, kita akan bahas betapa mengerikannya penjajahan Eropa pada Indonesia di masa sekarang. Bukan maksud menakut-nakuti, tapi agar kita semua sadar dan waspada. Bahwasannya perang dagang sedang berlangsung antara negara-negara di Asia dan Eropa Amerika. Negara di Asia sekuat Jepang pun baru-baru ini mengumumkan resesi ekonomi. Padahal, Jepang dikenal sebagai negara Asia yang paling kuat dan dekat pada Barat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mewaspadai jatuhnya ekonomi Jepang dan Inggris ke jurang resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan resesi yang dialami Jepang dan Inggris yang merupakan dampak dari kebijakan suku bunga yang tinggi hingga pengaruh konflik geopolitik global akan berdampak pada prospek perekonomian dunia pada tahun ini. Semenjak Indonesia mulai mengumumkan pembatasan dan penghentian ekspor raw material, negara Uni Eropa sangat marah sejadi-jadinya. Namun untuk perang secara terbuka, tentu Uni Eropa akan berpikir berkali-kali. Karena Indonesia adalah negara non-blok yang sangat diistimewakan oleh China dan Rusia. Karenanya, Uni Eropa sengaja membuat perang secara halus namun frontal terhadap Indonesia. Ya, Indonesia. Negara kita sekarang termasuk dalam lingkaran utama perang dagang dengan mereka. Banyak sekali akal-akalan Barat yang semakin hari semakin masif diberlakukan pada Indonesia. Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa, kamu nggak beli CPO kita tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Gara-gara Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah, Barat membalasnya pula dengan menghentikan impor produk-produk jadi dan setengah jadi dari Indonesia. Contoh konkretnya bisa kita lihat dari penurunan nilai ekspor komoditas kelapa sawit dan karet ke benua biru Eropa. Sampai-sampai banyak dari petani karet yang gulung tikar, serta PHK besar-besaran di pabrik-pabrik Indonesia yang memproduksi produk turunan dari karet. Lalu, bagaimanakah ini bisa terjadi, dan apa saja faktornya? Uni Eropa kian tegas menerapkan larangan impor dari barang-barang hasil deforestasi, atau pengalihan fungsi hutan secara permanen. Misalnya saja dalam kasus ini adalah komoditas karet. Mereka sekarang sangat teliti dalam menelusuri asal-muasal karet tersebut. Semisal karet tersebut berasal dari kebun yang dulunya adalah lahan hutan. Maka karet tersebut beserta produk turunannya dilarang masuk ke negara-negara Eropa. Dan hal ini sangat sulit untuk dilabuhi, karena mereka mempunyai citra satelit yang dapat menggambarkan kondisi peta pencitraan lahan dari tahun ke tahun. Yang lebih celakanya lagi, peraturan ini berlaku untuk semua komoditas. Baik itu karet, minyak sawit, kopi, dan semua hasil tanaman yang berasal dari pengalihan fungsi hutan. Pada akhirnya, semua berimbas pada pabrik-pabrik di Indonesia, yang tujuan ekspornya adalah ke negara-negara Eropa dan Amerika. Produk mereka menjadi tidak laku, penghasilan menurun drastis, dan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja para karyawan.
Mungkin ada yang berpikir, kenapa kita tidak mengekspor ke negara lain saja semisal negara-negara di Asia? Nyatanya, peraturan yang mereka buat tidak hanya dikonsumsi di negara mereka, namun juga membawanya ke WTO atau Organisasi Perdagangan Internasional. Walaupun tidak semua negara menerapkannya, namun ini cukup membuat penawaran produk dari negara kita melemah secara internasional, dengan nilai penawaran yang sangat murah dan tidak masuk akal. Karena negara lain juga tahu kalau banyak produk dari negara kita yang tidak lagi tembus pasar Eropa Amerika. Membuat kita tidak banyak pilihan, jual murah atau tidak laku sama sekali. Sementara di lain sisi, negara-negara raksasa Asia sekarang juga melemah akibat perang dagang tersebut. Daya beli mereka juga tidak sekuat dulu. Belum lagi ancaman resesi negara-negara Asia yang terus menghantui. Bayangkan saja jika China dan India yang mengalami resesi. Bisa dipastikan akan banyak negara-negara lain di Asia yang ikut runtuh. Karena pengaruh China dan India di Asia begitu besar. Ya, kalau kita lihat memang China itu kita cukup besar marketnya untuk ekspor ya. Jadi jelas kalau China melemah, kita akan ada dampaknya ke ekspor kita ya. Jadi kalau kita lihat, tapi itu pun sebetulnya kalau kita lihat memang karena juga harga komoditasnya juga sudah turun. Misalnya batu bara, nikel gitu ya. Jadi ada tren penurunan harga sekaligus ada pelemahan ekonomi. Tapi kalau saya lihat tetap penurunan harga ini yang justru menyebabkan ekspor kita melemah ya. Jadi bukan sekedar China-nya melemah. Sebagai masyarakat Indonesia yang sangat mencintai negerinya, hal apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah lebih cinta produk dalam negeri. Kita harus lebih teliti dalam melihat setiap produk yang hendak kita beli, jangan malu untuk melihat label dari negara mana barang tersebut dibuat. Jika kita saja sebagai konsumen di dalam negeri tidak membeli barang hasil produksi dalam negeri, lalu bagaimana nasib perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan ribuan bahkan jutaan masyarakat Indonesia? Yang kedua adalah lebih waspada dan jauh lebih produktif dalam bekerja. Hilangkan kata malas dalam diri kita, untuk memperjuangkan bangsa yang kita cintai ini. Sehingga timbul kemandirian ekonomi yang kuat di dalam negeri, dan kita tidak lagi terpengaruh oleh segala peraturan dari luar yang merugikan kita. Peraturan baru dan baru akan selalu mereka buat untuk terus berusaha menjajah kita. Hanya dengan melawan, kita bisa mengamankan hak-hak yang seharusnya menjadi milik kita. 2% lebih, nggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor. Mau kita terus-teruskan? Enggak. Perang dagang sejatinya tidak kalah mengerikannya dengan perang sungguhan. Karena dapat membuat kehidupan kita runtuh secara perlahan. Dan kita juga harus mempersiapkan diri untuk selalu waspada agar bisa menjadi pemenang. Di saat kemandirian sudah terbentuk di dalam negeri, bangsa baratlah yang akan berbalik menjadi pesakitan. Karena sejatinya, mereka sangat membutuhkan banyak sesuatu dari kita. Sedangkan kita, bangsa Indonesia, semuanya tersedia di sini, di tanah yang diberkahi ini untuk dikelola secara bijaksana. Semoga pemerintah kita tetap tegak lurus pada prinsip-prinsip hebat yang telah dibuat. Dan tidak mundur selangkah pun dalam melawan hegemoni negara-negara barat. Karena hanya dengan itu, kita tetap bisa melihat cahaya terang di masa depan untuk Indonesia nan jaya. Jika ada yang ditambahkan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, mohon bantu dengan subscribe, like dan komen, guna meningkatkan algoritma video. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.